Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu terakhir, bulan terakhir tahun 2023 ini, kita masih diberikan kesempatan untuk dengarkan firman Yahweh. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama Yesus HaMasiah, saat ini kami bersyukur betapa luar biasa penjagaan-Mu dalam hidup kami selama tahun ini. Kami bisa sampai kepada akhir tahun ini. Sebentar kami mau dengarkan firman-Mu, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini, saya akan bawakan firman yang terambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat 15-21 yang berbunyi demikian. Oleh karena itu, perhatikanlah bagaimana kamu hidup dengan hati-hati, jangan seperti yang bodoh, tetapi seperti yang bijak. Manfaatkanlah kesempatan, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu menjadi bodoh, tetapi sambil memahami apa kehendak Tuhan, dan tidak dimabukkan oleh anggur yang di dalamnya ada ketidaksenonohan. Sebaliknya, hendaklah kamu dipenuhi roh. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, tahun 2023 ini tinggal hitungan jam. Kita sudah selesai dan memasuki tahun 2024. Dan kita tahu dalam hidup manusia, Yahweh berikan ada waktu lahir, ada waktu hidup, ada waktu meninggal. Itu dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-5, segala sesuatu ada waktunya. Maka selama tahun 2023 ini, apa yang engkau gunakan dalam waktu hidupmu yang Yahweh sudah berikan? Pada kesempatan ini saya berikan temanya, gunakan waktumu dengan benar. Sekali lagi, gunakan waktumu dengan benar. Saudara, dengan berakhirnya tahun 2023 ini, berarti engkau sudah melewati tahun ini selama 12 bulan. Dan juga dengan berakhirnya tahun ini, semakin bertambah juga usiamu. Dan selama sekian lama usiamu, apa yang kau gunakan dalam hidupmu? Apakah benar engkau gunakan waktumu melakukan kehendak Yahweh, atau melakukan keinginan dirimu sendiri, atau menuruti kemauan daripada iblis? Pada kesempatan ini saya pertegas, Yahweh sudah tetapkan waktu untuk kita gunakan dengan baik dan benar. Sekali lagi, Yahweh sudah tetapkan waktu bagi kita manusia untuk digunakan dengan baik dan benar. Yang pertama-tama, Yahweh sudah tetapkan 1 hari 1 malam, waktunya 24 jam. 1 hari 1 malam, waktunya 24 jam. Tetapi pertanyaannya, selama 24 jam dalam 1 hari 1 malam, berapa lama atau berapa jam waktumu bersekutu dengan Yahweh? Atau berapa jam waktumu bekerja, belajar, atau tidur, main HP, nonton? Tuhan Yesus ketika membawa murid-muridnya di taman di Bukit Getsemane berdoa, Tuhan Yesus berdoa 3 kali, tetapi murid-muridnya
selalu didapati tertidur. Tuhan Yesus mengatakan, tidak sanggupkah kau berjaga-jaga dengan aku 1 jam sajakah? Tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam untuk berdoa? Jadi kalau dalam 1 hari, itu dalam Matius 26 ayat 37 sampai 41. Kalau dalam 1 hari 1 malam 24 jam, berapa jam waktumu ya yang dalam 1 tahun ini kau gunakan untuk berdoa, bersekutu, menyembah kepada Yahweh, atau berapa jam untuk hanya ngomong, ngarol ngidul, santai, ya, main-main, dan engkau banyak tidur atau main HP, nonton, dan segala macam. Gunakanlah waktumu yang benar. Jika engkau dalam bersekutu dengan Yahweh, tiba-tiba Tuhan Yesus datang, engkau pasti selamat. Tapi jika engkau melakukan hal yang salah seperti manusia zaman Nuh melakukan dosa ketika datang air bah, mereka lenyap semua karena tidak menggunakan waktu dengan baik, dengan benar. Yang kedua, Yahweh tetapkan dalam 1 minggu ada 7 hari. Ya, dalam 1 minggu ada 7 hari. Dalam seminggu, apakah engkau membaca, merenungkan, serta melakukan firman Yahweh setiap hari? Atau engkau hanya dengar firman Yahweh pada saat kebaktian hari Minggu, itu pun sambil main HP? Seharusnya kita belajar menggunakan waktu yang Yahweh berikan kepada kita. Kalau di Perjanjian Lama, 6 hari bekerja, hari ke-7 yaitu hari Sabtu, Sabat, itu beristirahat, beribadah. Tetapi kita tahu, kita membaca firman Yahweh itu merenungkannya bukan hanya 1 hari. Ya, di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 sampai 9, Yahweh berikan penjelasan kepada Yosua, kitab Taurat ini jangan menjauh dari mulutmu, dan engkau harus memperkatakan berjalan sesuai dengan Taurat yang kusampaikan kepadamu, maka apa yang kau kerjakan akan berhasil. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, bahwa berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Yahweh siang dan malam, dia seperti tanaman yang menghasilkan buah pada musimnya. Jadi selama 1 tahun ini ada 52 minggu. Apakah engkau selama 52 minggu itu membaca firman Yahweh setiap hari, merenungkannya dan melakukannya? Atau engkau hanya membaca kekurangan, kesalahan orang lain? Maka bertobat supaya engkau bisa selamat. Jangan hanya membaca kekurangan orang lain, membaca hal-hal yang keadaan dunia, tapi kau tidak mempersiapkan dirimu sesuai dengan firman Yahweh. Bagaimana engkau hidup benar kalau engkau tidak tahu firman Yahweh? Patokan hidupmu adalah firman Yahweh, bukan keadaan dunia ini. Yang berikutnya, Yahweh sudah tetapkan dalam 1 bulan itu ada yang 28 hari, ada yang 30 hari, ada yang 31 hari. Maka dalam 1 bulan itu, berapa kalikah engkau beribadah? Kalau menurut versi gereja, ibadah itu hari Minggu. Ada gereja Advent membuat ibadah itu hari Sabat. Dalam 1 bulan ada 4 kali ibadah, ada yang 5 kali. Apakah engkau beribadah setiap Minggu atau setiap Sabtu? Tapi ibadah sebenarnya bukan hari Minggu atau hari Sabtu atau hari lain. Tapi sebenarnya ibadah yang sesungguhnya adalah setiap waktu, setiap saat
di dalam Roma pasal 12 ayat 1 bahwa engkau harus mempersembahkan tubuhmu yang kudus dan berkenan kepada Yahweh. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hendaklah kamu hidup kudus berkenan kepada Yahweh. Hidup kudus dan benar berkenan kepada Yahweh setiap saat. Jadi kita beribadah dalam sebulan itu, dalam 30 hari atau dalam 31 hari atau 28 hari. Ya. Apakah engkau setiap hari mempersembahkan hidupmu kudus dan berkenan kepada Yahweh? Atau mengotori hidupmu dengan pikiran yang kotor, hatimu yang selalu menyimpan kepahitan, kekecewaan. Kau selalu membicarakan hal-hal yang tidak baik tentang orang lain, bahkan mungkin menghujat nama Yahweh. Oleh karena itu, kalau sampai hari ini engkau masih diberikan kehidupan, sekalipun engkau tidak benar menggunakan waktumu, maka Yahweh masih berikan kesempatan kepadamu supaya bertobat, supaya nanti memasuki tahun 2024, engkau tidak mengulangi kesalahan di tahun 2023 ini. Karena Yahweh sayang kepadamu, sekalipun engkau belum menggunakan waktumu dengan benar di tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya, Yahweh masih memberikan kesempatan bagimu untuk kembali ke jalan yang benar. Maka persembahkanlah hidupmu yang kudus dan berkenan kepada Yahweh. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Karena kedatangan Tuhan Yesus bukan hari Sabtu, bukan hari Minggu, tapi kita tidak tahu bisa Dia kapan saja datang. Tapi jika engkau dalam keadaan kudus berkenan kepada Yahweh setiap saat, kapanpun Dia datang engkau tidak perlu takut, karena ada jaminan bagimu untuk masuk surga. Yang terakhir adalah Yahweh tetapkan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Sekali lagi, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Tahun 2023 ini sudah memasuki bulan ke-12 dan selama 1 tahun 2023 ini ada 365 hari. Pertanyaannya, selama 12 bulan ini atau selama 365 hari ini, berapa hari atau berapa bulan hatimu ada rasa damai sejahtera dan tidak khawatir karena engkau percaya kepada janji Yahweh, berpegang teguh kepada Yahweh, dan juga yakin pemeliharaan Yahweh kepadamu, seperti dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, jangan khawatir apa yang kau makan, minum, dan pakai. Bapamu di surga menyediakan semuanya. Tetapi cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Apakah hatimu ada damai sejahtera selama tahun ini, selama 12 bulan, selama 365 hari, atau sebaliknya, selama 12 bulan ini, berapa bulan hatimu ada damai sejahtera, berapa bulan hatimu tidak khawatir, atau setiap bulan hatimu tidak ada damai sejahtera atau selalu takut dan gelisah, selalu khawatir. 365 hari dalam 1 tahun ini, tiap hari hatimu selalu gelisah dan takut, selalu khawatir. Maka masih Yahweh berikan kesempatan bagimu untuk bertobat. Tahun 2023 berakhir,
memasuki tahun 2024, maka di tahun 2024 bertobatlah sungguh-sungguh, gunakan waktumu dengan benar supaya engkau bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, karena ingat, Dia adalah Yahweh yang penuh kasih. Tetapi kalau Dia sudah memberikan kesempatan bagimu, engkau tidak gunakan waktu itu dengan baik, maka jangan menyesal kalau sudah di neraka. Mumpung belum Dia datang, bertobat sungguh-sungguh, hidup kudus dan benar sesuai dengan firman Yahweh. Pergunakan waktu-waktu yang akan datang bagaimana mencari kehendak Yahweh, bergaul dengan Yahweh seperti yang dilakukan oleh Nuh sebelum datang air bah, sehingga ketika datang air bah dia selamat. Sekarang juga engkau persiapkan dirimu bergaul dengan Yahweh, doa tiap hari, baca firman tiap hari, melakukan tiap hari, mempersembahkan hidupmu kudus dan berkenan kepada Yahweh setiap saat. Maka ketika datang Tuhan Yesus kedua kalinya, engkau pasti dibawa masuk dalam kerajaan surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Sungguh Engkau mengasihi kami, Engkau mengingatkan kami, tahun 2023 ini akan segera berakhir. Banyak hal yang tidak benar yang dilakukan oleh anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Tapi kalau kami masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari ini, agar ke depan kami menggunakan waktu kami dengan benar, semakin banyak bersekutu, memuji, menyembah Engkau, membaca, merenungkan, serta melakukan firman-Mu. Kami belajar hidup kudus dan benar sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kami layak untuk bertemu dengan Engkau dan dibawa masuk dalam kerajaan surga. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya hidup kudus dan benar, berkenan di hadapan-Mu, dan dapat menggunakan waktunya dengan benar. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Selamat menjelang tahun baru 2024. Immanuel.